Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Baik aku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kita kali ini yaitu materi PAI dan budi pekerti, pembelajaran yang ke-11 ya. Pembelajaran yang ke-11 ya. Yaitu tentang infak dan sedekah ya. Nah, sebelum kita pembahasan seperti biasa, kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar ya, di kemampuan yang harus dimiliki ketika mempelajari materi ini ya. Yang pertama, pembiasaan infak sedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Jadi dengan infak dan sedekah ini kita didasari dengan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Salah satu bentuk syukur adalah menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai Allah ya. Karena syukur kan ada 3 ya. Yaitu syukur dengan hati ya, yaitu meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisannya mengucapkan alhamdulillah ya. Menyebutkan bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita ya. Yang ketiga, menggunakan ya rezeki tersebut ya, yakni dalam hal ini nikmat rezeki harta ya, untuk berinfak dan bersedekah. Jadi ini bentuk syukur kepada Allah SWT. Yang kedua, biasanya infak sedekah sebagai bentuk tolong menolong orang lain ya. Jadi selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga ya menolong orang lain. Niat kita menolong saudara-saudara kita ya, yang kurang mampu ya, ataupun menginfakkan harta ini sebagai bentuk kasih sayang kepada orang lain ya. Yang ketiga, memahami arti dan hikmah infak dan sedekah. Jadi kita memahami ya hakikat dari infak sedekah ya. Yang keempat, mempraktikkan infak sedekah dengan benar, yaitu dengan ikhlas ya, karena Allah kita berinfak, dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi tujuannya ikhlas karena Allah ya, caranya harus dengan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bacakan dulu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang infak dan sedekah, tapi hanya 2 kita ambil ya, yaitu tentang infak itu dan juga tentang sedekah ya. Tentang infak ada di awal-awal ayat surah Al-Baqarah ya. Walaupun di buku ya ada dari surat Ali Imran ya. Kita yang awal dulu ya, yang sedikit. Jadi tentang infak ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Artinya ini menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin ya. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, mereka beriman kepada yang gaib ya, kepada Allah, kepada para malaikat ya, kepada takdir, itu kan masalah gaib ya. Wa yuqimunas shalah, kemudian setelah itu mendirikan salat ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah ya kepada mereka
Nah, ini Al-Baqarah ayat ketiga. Ini infak ya. Nah, dalil tentang wajibnya ataupun disuruhnya, diperintahkannya infak ya. Kemudian tentang sedekah, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi wa fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak berbicara rahasia ya, ataupun pembicara rahasia, kecuali pembicara rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah ya, bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Jadi istilahnya pembicaraan rahasia atau gosip ya, ataupun istilahnya kasak kusuk itu tidak boleh kecuali dalam kebaikan ya. Ini tentang dari orang-orang yang menyuruh kepada bersedekah ya, jadi bicara kebaikan, tidak boleh keburukan ya. Ataupun dalam hal berbuat kebaikan atau perdamaian ya di antara manusia. Nah, ini yang diperbolehkan ya. Jadi pembicara rahasia dilakukan untuk kebaikan dan juga untuk bersedekah ya, perintah sedekah, dan juga untuk perdamaian di antara manusia. Pada saat berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar ya. Nah, ini perintah, salah satu dari perintah bersedekah ya. Nah, infak ini secara pengertian dulu ya. Sekarang pengertian infak ya. Infak secara bahasa artinya membelanjakan harta ya. Jadi umum, infak ini lafaznya umum ya. Jadi membelanjakan harta apapun itu namanya infak dalam bahasa Arab ya. Maka dari hal ini, ini jelas infak secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 ya. Ada infak wajib, ada infak sunnah, ada infak mubah, dan infak makruh, dan infak haram. Ya, yang pertama infak wajib. Itu infak yang sifatnya diwajibkan oleh Allah ya, diperintahkan dengan perintah yang wajib ya, harus ya. Itu infak wajib. Jadi jika ditinggalkan maka berdosa, jika dilaksanakan maka mendapat pahala. Yang kedua infak sunnah. Infak sunnah anjuran, perintah anjuran ya. Jadi tidak wajib tapi anjuran, diperintahkan tapi tidak sampai hal wajib ya, dapat pahala jika dikerjakan. Kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Ada infak mubah. Jadi membelanjakan harta pada hal-hal yang mubah ya. Misalkan membeli makanan ya, pakaian ya, kebutuhan, itu namanya infak mubah ya. Jadi kita membelanjakan harta untuk hal-hal yang mubah itu atau yang halal ya, yang boleh itu, maka hukumnya disebutnya infak mubah. Ada infak makruh ya, dilarang tapi tidak sampai haram ya. Contohnya membelanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat ya. Jadi membeli sesuatu yang manfaatnya kurang ya. Misalkan ya sebagai koleksi saja ya, tidak ada manfaatnya ya, koleksi ini itu ya. Ataupun hal-hal yang di atas kelebihan atau di atas kebutuhan ya, itu makruh ya. Ada itu termasuk pemborosan ya. Ada lagi infak haram ya, membelanjakan harta untuk hal yang diharamkan ya. Ya, seperti ya yang dilakukan oleh orang kafir ya, membelanjakan harta untuk menghalangi ya dakwah Islam ya, menghalangi dakwah Islam, ataupun ya membelanjakan harta untuk hal yang diharamkan ya, untuk membeli minuman keras ya, untuk membeli ya yang diharamkan ya, daging babi ya, ataupun membeli sesuatu yang haram ya sifatnya ya, maka ini hukumnya haram. Ataupun infaknya benar ya, cara infaknya benar, infak sunnah ya, atau infak wajib tapi bukan karena Allah ya, jadi karena riya ya,
atau karena ingin pujian manusia, itu juga infak haram maksudnya. Nah, ini secara garis besar infak ini menjadi 5 hukum ya. Ini wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, infak yang pertama itu disebut dengan infak fi sabilillah ya. Wajib dan sunnah atau perintah dari Allah ya, yang di jalan Allah maksudnya ya. Infak fi sabilillah artinya infak atau membelanjakan harta, tenaga atau yang lainnya di jalan Allah, artinya fi sabilillah. Fi itu di jalan, fi di sabil itu jalan Allah ya. Sabilillah jadi infak di jalan Allah, itu infak wajib dan infak sunnah. Nah, kita akan nanti ke sini ya, fokus kepada infak sunnah ya. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, ini peta konsepnya nih, infak fi sabilillah ya. Tadi ya, infak fi sabilillah itu ada 2 ya. Infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib apa? Contohnya ya, sedekah, zakat ya. Sedekah wajib ya, atau zakat. Nah, zakat ini wajib bagi yang telah memenuhi kriteria. Nah, hukumnya wajib. Itu namanya infak wajib. Namanya contoh salah satunya adalah zakat. Ada lagi nafkah kepada keluarga ya. Suami memberi nafkah, makan ya, pakaian ya, sandang, pangan, papan ya kepada keluarga, itu wajib ya, sesuai dengan kemampuan ya. Ataupun keluarga yang lain ya yang menjadi tanggungannya, itu ya infak yang wajib ya, atau infak fisabilillah yang wajib ya. Ataupun istilahnya majikan kepada bawahannya ya, perusahaan kepada karyawannya ya, pimpinan perusahaan kepada karyawan, itu termasuk infak wajib ya. Nafkah kepada keluarga kerabat dan yang menjadi bawahannya ya. Ada lagi kafarat ya. Kafarat itu denda ya, denda kafarat ya. Dendanya misalkan ya seperti kafarat itu misalkan dia melanggar sumpah, biasa ada kafarat memberi makan ya, dan pakaian kepada fakir miskin ya, contohnya ya. Ini kafarat ya, yang wajib. Ada penazar, misalkan kalau saya lulus ujian saya akan berinfak sekian, maka menjadi wajib karena dinazarkan. Nah, ini ya infak yang infak fisabilillah yang wajib hukumnya. Ada lagi yang sunnah. Nah, infak yang sunnah, infak Islam, kepentingan umum ya, dari sifatnya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan orang banyak ya. Nah, ini infak yang sunnah. Ada lagi sedekah sunnah ya, sedekah yang bukan wajib tapi sunnah ya. Ada lagi hibah. Hibah ini hadiah ya, kita berikan hadiah kepada orang ya, itu juga termasuk sunnah ya. Tahadu tahabu ya, berikanlah hadiah, saya kalian akan saling mencintai ya, saling memberi hadiah akan saling mencintai. Kemudian wasiat itu pesan yang disampaikan oleh yang hendak meninggal dunia tentang harta ya. Kalau yang sudah meninggal namanya waris, kalau belum meninggal namanya wasiat ya. Dan ada lagi wakaf ya. Wakaf ini ya, wakaf ya istilahnya, diberikan untuk kepentingan umum ya, wakaf ya. Biasanya barangnya berupa barang yang tetap ya, yang tidak bergerak ya, itu biasanya ya, benda-benda yang awet ya biasanya. Nah, ini ya tadi sudah jelaskan ya, infak fisabilillah berarti membelanjakan harta dan lainnya yang dimiliki di jalan Allah, yaitu dengan tujuan ridho Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi membelanjakan harta dan lainnya yang dimiliki di jalan Allah, yaitu dengan tujuan ya, ridho Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW ya. Infak secara garis, infak ini ya masih infak fisabilillah secara garis besar dibagi menjadi infak wajib dan infak sunnah. Tadi sudah jelaskan ya. Infak wajib yaitu mengeluarkan sebagian harta yang hukumnya wajib bagi setiap muslim ya. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Seperti apa? Sedekah wajib atau zakat ya. Kemudian
nafkah kepada keluarga, kerabat, ya, bayar nazar, kafarat dan sebagainya, ya. Infak sunnah yaitu mengeluarkan sebuah harta yang hukumnya anjuran, tidak sampai kepada perintah wajib, ya. Kalaupun ditinggalkan berarti tidak berdosa, ya. Seperti infak untuk Islam dan kepentingan umum, sedekah sunnah, hibah atau hadiah, wakaf dan wasiat. Dan di buku ini, ya, di buku yang dipegang kalian semua, yaitu pada bab yang ke-11 ini fokus kepada infak untuk Islam, kepentingan umum dan sedekah sunnah, ya. Kalau zakat sudah dibahas, ya. Yang wajib sudah dibahas, yakni zakat, ya. Dan ini sekarang akan fokus pembahasan kepada infak untuk Islam dan kepentingan umum dan sedekah sunnah. Walaupun di sini memakai kata infaknya saja, walaupun infak ini luas, ya. Maksudnya infak di sini ada infak untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan Islam, ya. Nah, kita fokus pembahasan yang ada di sini adalah yang ada di buku, itu infak untuk kepentingan Islam, ya, ataupun kepentingan umum dan sedekah sunnah, itu yang menjadi fokusnya, ya, pembahasan. Nah, ini, ya, infak untuk kepentingan Islam, ya, dan untuk kepentingan umum, ya, adalah memberikan atau membelanjakan, ya, harta untuk kepentingan Islam dan sosial, ya, yang menyangkut kepentingan umum dan atau orang banyak, ya. Di antara bentuk, ya, infak untuk Islam atau umum ini, yang pertama untuk jihad melawan orang kafir. Jika terjadi peperangan, ya, maka orang Islam, ya, dianjurkan atau bahkan diperintahkan, ya, untuk berinfak, sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menganjurkan untuk infak, ya, untuk peperangan, maka berlomba-lomba para sahabat untuk memberikan sebanyak-banyaknya, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu memberikan seluruh hartanya. Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya. Ada lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ya. Itu semuanya memberikan harta yang sangat banyak, ya, untuk kepentingan Islam. Dan ini tidak dibatasi jumlahnya, ya, infak untuk Islam ini, ya. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya. Apalagi Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, itu juga memberikan harta luar biasa, ya. Ya, sampai ratusan ekor unta beserta muatannya, ya, kepentingan Islam. Itu juga sahabat yang lainnya, ya, itu berlomba-lomba memberikan harta yang ia miliki, ya, atau sebagian harta yang ia miliki untuk kepentingan Islam, ya. Kemudian juga infak untuk dakwah, ya, dakwah Islam, untuk pengembangan dakwah, ya, untuk fasilitas dakwah, ya, sehingga ajaran Islam ini tersebar kepada masyarakat, ya, bahkan kepada luar Islam, ya, supaya orang yang di luar Islam masuk Islam, ya. Kemudian yang ketiga untuk pendidikan, seperti membangun sekolah, pesantren, ya, ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, ya. Kemudian yang keempat untuk sosial, seperti panti asuhan anak yatim, lembaga sosial, ya, yang bergerak dalam bidang sosial, itu juga termasuk, ya, infak untuk Islam dan kepentingan umum. Kemudian fasilitas umum juga termasuk, ya, untuk membangun jalan, ya, jalan menjadi benar, ya, untuk kepentingan semua orang, ya, jembatan, ya, dan lain-lain. Ini salah bentuk infak untuk Islam atau kepentingan umum. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan, ya, hartanya di jalan Allah seperti, ya, sebutir benih, ya, biji yang menumbuhkan 7 bulir, ya, 7 tangkai, ya. Pada tiap bulir menghasilkan 100 biji, ya. Jadi 100 dikali 7 tadi, ya, 700 kali lipat. Jadi pahalanya luar biasa, ya. Jadi untuk
Islam dan umum, ini pahalanya bukan lagi 10 seperti biasanya, tapi pahalanya 700 kali lipat. Ya, kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 160, jadi satu misalkan kita infak ya, 1000 ya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan Islam ya, maka itu 700.000 ya, ininya pahalanya ya. Kalau 1 juta ya, kita infak 1 juta, maka 700 juta pahalanya ya. Dan seterusnya, bahkan sampai bi ghairi hisab ya, tanpa hitung-hitungan, saking banyaknya sampai bisa dihitung ya. Ini ya kemurahan dari Allah bagi orang yang berinfak ya di jalan Allah, yakni di dalam untuk kepentingan Islam dan kepentingan umum ya. Karena manfaatnya banyak dirasakan oleh seluruh atau lebih banyak manusia ya. Nah, sekarang kita beralih ke sedekah sunnah tadi ya, sedekah atau infak untuk Islam dan kepentingan umum. Sekarang bab kedua, yakni sedekah sunnah. Jadi sedekah sunnah ialah memberikan sesuatu, baik harta, tenaga atau kebaikan kepada orang lain hanya mengharapkan ridho Allah semata ya. Bahkan bukan hanya kepada orang lain, kepada diri kita ya, kepada diri kita dan orang lain, hanya mengharapkan ridho Allah semata. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah sunnah ini banyak sekali macamnya ya. Yang pertama, memberikan harta untuk ya, kerabat, anak yatim ya, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta dan hamba sahaya ya. Jadi kepada kerabat, keluarga ya, memberikan istilahnya harta ya, ataupun kepada anak yatim yang membutuhkan ya, orang-orang miskin yang kekurangan harta, musafir ya, orang yang istilahnya sedang dalam perjalanan ya, rantauan yang kekurangan harta di situ ya, maka kita berikan. Meminta-minta, pengemis ya, hamba sahaya ya, itu semuanya merupakan termasuk dari sedekah sunnah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Atul mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wal musafiri wasailin nafir riqab ya. Itu dalam Al-Baqarah ayat 177 ya. Kemudian melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran termasuk sedekah. Jadi kita melakukan kebaikan ya, ataupun menahan diri kita jangan sampai kita melakukan keburukan ya. Itu juga termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, ya Nabi Allah, bagaimana orang yang tidak punya? Hendaklah ia berusaha dengan tangannya sehingga menguntungkan dirinya, lalu ia bersedekah. Lalu bagaimana kalau, lalu mereka bertanya lagi, jika tidak ada? Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia menolong yang didesak kebutuhan dan mengharap bantuan orang ya. Mereka bertanya lagi, jika tidak ada lagi, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran, karena itu sedekah baginya ya. Jadi minimal sekali ya, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, kita melakukan kebaikan dan menahan diri dari keburukan atau perbuatan dosa, maka itu sedekah ya. Itu minimal ya. Nah, selanjutnya yang kelima ya, wajah dan berseri ya di hadapan saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan merupakan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah ya, setiap kebaikan itu sedekah. Dan salah satu dari kebaikan itu adalah engkau bertemu saudara dengan wajah yang berseri ya. Dan apabila engkau tuangkan air di timbamu untuk mengisi bejananya, dari membantu orang lain ya, walaupun hal-hal yang kelihatan sepele itu merupakan sedekah ya, agar bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam, memberikan makanan kepada orang atau binatang, itu juga termasuk sedekah ya. Memberikan makanan kepada orang atau binatang itu termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah
terhadap makhluk yang memiliki hati atau yang basah, ya, itu yang basah atau hidup akan dapat pahala pemiliknya. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia dan binatang, maka baginya adalah sedekah, ya. Sebentar Pak, ada yang kelewat barangkali tadi. Nah ini ya, ada yang kelewat tadi ya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan, menolong orang lain dengan tenaganya, menyingkirkan bahaya dari jalan, dan langkah untuk sholat berjamaah merupakan sedekah, ya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang diwajibkan untuk bersedekah tiap hari di mana terbit matahari. Di antaranya jika ia mendamaikan saudaranya bermusuhan dengan adil, itu sedekah. Apabila ia menolong orang untuk menaiki itu binatang tunggangannya, itu sedekah. Mengangkat barang-barang ke atas kendaraan, itu sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Dan setiap langkah yang dilakukan untuk melakukan sholat berjamaah, ya, jadi kita tiap hari melangkah untuk menuju masjid, ya, maka setiap langkahnya itu dihitung menjadi sedekah, ya. Yang keempat, segala macam zikir, segala macam kebaikan kepada diri anggota keluarga adalah sedekah, ya. Ini semua, ya, misalkan bacaan takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, itu merupakan sedekah, ya. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah yang jahat, itu juga sedekah. Membuang duri, tulang, batu yang di tengah jalan, itu juga sedekah. Menuntut orang yang buta, mengajar orang yang tua dan bisu hingga ia mengerti, juga sedekah. Memberitahu orang yang bertanya, ya, tentang jalan, misalkan alamat, maka itu juga sedekah. Berjalan membantu orang yang malang meminta pertolongan, itu juga sedekah. Dengan kekuatan lengan mengangkat barang yang orang yang lemah, itu juga sedekah. Jadi banyak sekali pintu-pintu sedekah, ya, dari diri untuk dirimu sendiri, juga dalam hal menggauli istri, ya, ataupun keluarga, itu juga sedekah. Jadi segala macam, ya, itu yang bermanfaat bagi orang lain atau diri kita, ya, ataupun kebaikan-kebaikan itu merupakan sedekah, ya. Ya, tadi itu jelaskan, ya, wajah berseri ataupun senyum, ya, di hadapan saudara kita, ya, itu juga sedekah, ya. Dalam sebuah hadis, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah, ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu, ya. Dan juga tadi, ya, jadi memberikan makanan kepada hewan, ya, ataupun tumbuhan kita yang dimakan oleh hewan, oleh manusia, ya, burung-burung, itu juga termasuk sedekah, ya. Nah, yang terakhir adalah tentang sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia, ya. Namanya sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, ya. Jadi pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah tidak lagi beramal, karena manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain. Itu sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah ialah sedekah yang dalam bentuk sarana atau barang untuk kepentingan umum, ya. Selagi barang atau sarana tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan, maka yang bersedekah mendapatkan pahala terus, ya. Seperti genteng, bata, semen, membangun masjid, sedekah sumur, ya, selagi sumurnya masih bisa dipakai, terus, ya, akan, ya, mengalirkan pahala walaupun seorang sudah meninggal. Tetapi hasil karyanya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu termasuk sedekah, pahala sedekah jariyah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Ya. Jika seorang manusia mati maka terputus segala amalnya, maka tidak bisa beramal lagi, ya. Kalau sudah mati manusia atau anak cucu Adam, maka tidak akan lagi bisa beramal kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, tadi sudah jelaskan, ya. Atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita mengajar, kemudian ilmu yang kita ajarkan diamalkan oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala atas amal yang orang tersebut tanpa dikurangi dari pahala dari orang yang mengamalkan ilmu kita, ya. Jadi mendapatkan ilmu. Makanya pahala yang terus mengalir adalah Rasulullah kepada Rasulullah, umatnya yang beramal, ya, seluruh umat
Islam yang mengamalkan sampai hari kiamat itu pahalanya mengalir kepada Rasulullah, karena pertama kali Rasulullah yang mengajarkan tentang kebaikan, ya. Juga mengalir kepada para sahabat, karena sahabat juga yang menjadi perantara, ya, ilmunya Rasulullah sampai kepada kita. Juga terus, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ya, dari pahala juga mengalir, ya. Ataupun waladun soleh atau ya, anak yang yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak soleh yang hasil dari didikan kita sebagai orang tuanya, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan dari kebaikan oleh anak yang soleh tadi. Jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal, kalau dia mendidik anaknya sampai soleh, ya, sampai menjadi orang yang soleh, maka orang tua mendapatkan pahalanya yang mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Nah, hikmahnya apa? Infak untuk kepentingan Islam dan umum, dan sedekah sunnah tadi, ya. Jadi penghalang masuk neraka yang pertama, ya. Jadi bisa menjadikan penghalang masuk neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Nah, jadi walaupun kita kalau nggak punya apa-apa, yang penting kita punya sesuatu yang kita miliki semampunya kita, maka itu bisa menjadi penghalang masuk neraka, ya. Dan yang kedua, naungan dari Allah pada hari kiamat. Sungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Dan orang yang bersedekah dengan bersedekah yang sir, yang tidak ada yang tahu, itu merupakan salah satu, ya, yang mendapatkan naungan nanti di pada mahsyar atau alam, ya, di pada mahsyar, yang semuanya orang itu kepanasan. Salah satu yang mendapat naungan arsy Allah yaitu orang yang bersedekah dengan sir, ya, yakni bersedekah dengan rahasia tanpa ada yang tahu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan infak sedekah atau hikmahnya adalah bisa menjadi obat bagi segala penyakit, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang yang sakit di kalanganmu dengan sedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana, ya. Jadi bisa, ya. Dan dalam riwayat yang lain, dawau mardokum bis sedekah. Jadi obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, ya. Mendapatkan istilahnya didoakan oleh para malaikat, ya. Yang selanjutnya, ketika hamba berada di pagi hari, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau sedekah, ya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah, ya. Ini setiap pagi, ya. Ini setiap pagi malaikat, ada dua malaikat yang turun, yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satunya lagi mendoakan orang yang tidak bersedekah, ya, atau yang pelit, ya. Yang kelima, hartanya akan diberkahi oleh Allah, ya, sebagaimana tadi, ya, ibarat orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah seperti menanam butir ataupun biji, kemudian menumbuhkan 700 biji, ya. Itu kan namanya berkah, karena berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, ya, berlipat gandakannya kebaikan, itu berkah. Kemudian yang selanjutnya, menarik rezeki dari Allah, ya. Jadi semakin kita banyak bersedekah, semakin rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW bersabda, turunkanlah ataupun datangkanlah kalau ingin mendapat rezeki yang banyak, ya, dari Allah, maka keluarkanlah sedekah, ya. Nah, mengeluarkan sedekah, ya, karena diganti oleh Allah. Para siapa yang
Ya, pada siapa yang berinfak maka Allah akan menggantinya, insyaallah. Ya. Kemudian menghindarkan harta dari kerugian sebagaimana tadi hadis ya. Jadi kebangkrutan, kerugian itu bisa dihindari dengan sedekah dan dapat mengubah akhlak seseorang ya. Bisa menjadikan tadinya akhlaknya buruk, nah sering berinfak, bersedekah, maka insyaallah akhlaknya akan menjadi akhlak yang baik ya. Selanjutnya pembatal pahala ya, infak dan sedekah. Jadi pahala ya, infak sedekah bisa hapus ya, dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan cara mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan ya, atau mengungkit pemberian kepada orang lain ya. Kemudian menyakiti orang yang menerimanya, atau karena riya ya, ingin dipuji, ataupun karena bangga diri dengan sedekahnya. Ini semua bisa membatalkan pahala infak atau sedekahnya ya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billah wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwan 'alaihi turabun fasabahu walidun fasabahu fatarakahu salda. Jadi yang artinya, orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit ya. Seperti apa menyebut-nyebut itu? Ya, ketika kita sudah memberikan orang ya, artinya ikhlas kita memberikan orang ya. Kemudian orang tadi melakukan sesuatu yang kita tidak mengenakan ya, kepada kita, maka jangan sampai kita mengungkit, kamu ini sudah saya kasih sedekah sekian tapi masih begitu. Nah, itu namanya mengungkit itu. Nah, ini bisa menghapus sedekah kita, pahala sedekah kita. Ya, mengungkit pemberian yang telah kita berikan itu bisa membatalkan pahala sedekah. Ataupun menyakiti, tadi memberikan sambil menyakiti. Ya, misalkan kita ngasih kepada pengemis sambil marah-marah kepada orang pengemis tadi, itu juga bisa tidak mendapat pahala, bisa batal pahalanya. Yang menyakiti hati orang yang menerimanya itu bisa membatalkan pahala. Atau meneriak dari sedekahnya karena ingin dipuji oleh orang lain supaya disebut dengan dermawan ya, orang yang royal ya, bahkan sampai supaya ingin disebutkan ya namanya ya, supaya dipuji oleh orang lain di tempat umum ya, atau karena bangga ya, dalam hatinya dia ujub, wah sedekahnya itu adalah yang paling besar adalah dia sendiri, dia bangga ya dengan sedekahnya. Ini semuanya bisa membatalkan pahala sedekah. Nah, kemudian juga ada hadis ya berkaitan dengan ini dari Abu Dzar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang dan tidak disucikannya, jadi diampuni maksudnya disucikannya itu ya. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali. Berkata Abu Dzar, sungguh malang dan merugi mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Abu Dzar bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama al-musbil, laki-laki yang mengulurkan pakaiannya melebihi mata kaki ya. Jadi dalam Islam seorang laki-laki itu tidak boleh isbal, menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki ya. Orang yang disebutnya musbil ya. Jadi itu dilarang oleh Islam ya. Jadi harus di atas mata kaki, baik itu sarung, celana ataupun yang lainnya ya. Karena banyak ancaman bagi orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki ya. Jadi batasnya adalah mata kaki. Kemudian yang kedua ini orang yang mengungkit pemberian. Ya, jadi sudah ia kasih tapi diungkit-ungkit
di kemudian hari ataupun di waktu yang lain ya, atau langsung, itu juga bisa membatalkan pahala ya. Dan orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu ya, ini kadang ada ya pedagang-pedagang yang menawarkan barangnya ya, sambil bersumpah palsu, ini benar demi Allah ya, ini ngulaknya aja nggak dapat, padahal tidak benar ya aslinya ya. Supaya menarik orang lain, maka dia menggunakan sumpah palsu, tidak jujur ya. Ini juga akan dilaknat oleh Allah SWT di hari kiamatnya. Nah, tidak diterima infak sedekah dari harta yang haram ya. Jadi Allah tidak akan menerima ya harta yang diinfakkan atau disedekahkan dari harta yang haram. Misalkan hasil korupsi, hasil mencuri ya, itu jika diinfakkan ya, atau disedekahkan maka tidak diterima ya. Misalkan hasil korupsi untuk membangun masjid, itu percuma, tidak dapat pahala. Hasil mencuri untuk memberikan kepada fakir miskin ya, fakir miskinnya tetap nggak apa-apa makannya, tapi dianya yang memberikan itu tidak dapat pahala ya sama sekali ya. Rasulullah SAW bersabda, wala yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqa minhu fayubaraka lahu fihi wala yatasaddaqu bihi fayuqbala minhu wala yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Innallaha azza wa jalla la yamhus sayyi'a bis sayyi'i walakin yamhus sayyi'a bil hasani, innal khabitha la yamhul al khabith ya. Tidak akan diberkahi seorang hamba yang mendapatkan harta dari yang haram, kemudian ia infakkan, lancarkan, dan tidak akan diterima sedekahnya dari harta tersebut, dan tidaklah yang tersisa dari harta itu kecuali akan mendekatkannya kepada neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus ya, keburukan dengan keburukan, atau tidak menghapus kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia menghapus kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak menghapus keburukan ya. Ya, hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi tidak akan diterima ya harta haram yang disedekahkan atau diinfakkan ya. Dalam hadis yang lain Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali yang halal. Jadi tidak menerima harta ya kecuali dari harta yang halal ia peroleh ya. Kemudian diinfakkan baru dia diterima ya. Nah ini ya tentang infak dan sedekah. Jadi yang kita bahas kali ini kesimpulannya adalah infak untuk kepentingan Islam dan umum, dan sedekah sunnah ya. Karena infak ini luas ya, sebagaimana tadi jelaskan, infak ini luas sekali ya. Ya. Dan infak yang diridhoi Allah adalah infak fi sabilillah, infak di jalan Allah yang ada dua ya. Fi sabilillah ini ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah ya. Dan yang kita pelajari adalah infak yang sunnah. Itu sunnah, yang sunnah juga lebih khusus lagi, ya ini infak untuk Islam, kepentingan Islam dan untuk kepentingan umum, dan sedekah sunnah yang mana tadi dijelaskan sedekah sunnah sangat banyak sekali kaitannya dengan kebaikan-kebaikan ya, dan baik itu berupa harta ya ataupun kebaikan kita tenaga ya, dan kebaikan itu merupakan sedekah sunnah dan sangat banyak sekali keutamaannya ya. Dan juga kita harus berhati-hati ketika infak sedekah, menghindari hal-hal yang membatalkan ya. Dan jangan sampai kita menghindari bersedekah atau berinfak dari harta yang haram. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.